Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita melaksanakan kegiatan hari ini, marilah kita sama-sama berdoa. Yuk pimpin doa, ketua kelas. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Shadaqallahul azim. Absen dulu ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Alhamdulillah. Yuk kita berdiri sejenak, nak. Kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Siapa yang mau pimpin lagu? Maju ke depan menjadi Regen. Ya, maju. Mana? Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, raya adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, duduk kembali. Terima kasih Niki. Sebelum kita belajar hari ini, ayo kita game dulu, nak. Ya, game. Masih ingat game coding kemarin? Masih. Yuk. Buat barisan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kalian siap? Siap. Yuk. Dengarkan apa-apa dari Pak ya. Ke kanan. Ke kanan. Ada yang ke kiri. Siapa yang ke kiri? Ke kanan. Ke kanan. Ke kiri. Ke kiri. Ke depan. Ke depan. Ke belakang. Ke belakang. Ke depan dua kali. Ke depan dua kali. Ke belakang. Ke belakang. Ke kiri. Ke kiri. Ya. Dah, tepuk tangan untuk kita bersama. Dah, duduk kembali, nak. Yuk. Hari ini kita akan belajar tentang berpikir komputasional sebagai dasar coding dan kecerdasan artifisial atau KA ya. Nah, tujuan pembelajaran hari ini kalian mampu memahami prinsip berpikir komputasional, yaitu dekomposisi, pola, abstrak, dan algoritma. Yang kedua, kalian mampu menyelesaikan masalah sehari-hari secara sistematik. Yang terakhir, kalian mampu bekerja sama dan berpresentasi hasil diskusi kelompok kalian nanti. Ya. Pembelajaran hari ini pasti ada kaitannya dengan pembelajaran yang lalu. Apa yang kita pelajari yang lalu, nak? Coding. Coding, oke. Coding kah? KA. Masih ingat apa itu coding? Masih. Siapa yang masih ingat? Yuk, tunjuk tangan. Saya, Pak. Oke. Coding adalah proses menulis ilustrasi komputer menggunakan bahasa pemrograman untuk membuat program atau aplikasi bekerja. Oke. Atau? Perintah pintar. Kalau KA? Saya, Pak. Oke. Kecerdasan artifisial. Kecerdasan artifisial, apa artinya? Siapa yang bisa? Siapa yang bisa kecerdasan artifisial? Arumi bisa, Arumi? Bisa. Yuk. Kecerdasan artifisial atau artificial intelligence AI adalah kemampuan mesin atau sistem untuk meniru kecerdasan manusia, seperti belajar, memecahkan masalah, dan membuat keputusan yang seringkali menggunakan coding. Ada yang tahu contoh AI? Ada yang tahu contoh AI? Oke, Aziza. ChatGPT, Meta AI, Gemini, GAI. Pintar Aziza. Tepuk tangan untuk Aziza. Oke, coba lihat di depan. Gambar apa itu, nak? Kopi. Pernahkah kalian diminta orang tua untuk membuat minuman kopi? Pernah. Bagaimana kalian membuat minuman kopi tersebut? Coba. Saya, Pak. Nah, Sediakan gelas, sediakan air hangat secukupnya, sediakan gula dan kopi, kemudian tuangkan air ke dalam gelas. Setelah itu aduk hingga merata lalu disajikan. oke. Terus kalian pagi tadi siapa yang bangun pagi? Saya, Pak.
Sudah sarapan? Oh ya, mandi dulu. Mandi? Sudah. Lalu berangkat ke sekolah ya. Ya kan? Nah, melaksanakan kegiatan rutinitas itu merupakan berpikir komputasional. Inilah yang akan kita pelajari hari ini. Yuk, pada video ini. Kalian tonton ya. Disimak. Ya, sebelumnya buka bukunya. Assalamualaikum warahmatullahi Alat tulisnya siapkan. Selamat datang di channel Ngopi Edukasi. Tempat ngobrol santai tapi isinya nada. Di episode kali ini kita bakal membahas sesuatu Diperhatikan ya. yang jadi dasar penting banget buat anak-anak kita. Dan ini berpikir komputasional sebagai dasar coding dan kecerdasan artifisial. Tapi sebelum mulai, tekan subscribe dan like serta tulis komentar di bawah ya. Semua itu gratis. Tapi manfaatnya besar buat kami. Kalau subscribe, jadi sedih banget. Sama kayak hubungan dari banyak 6 bulan. Berjuang dulu, tapi tidak pernah dianggap. Jadi, yuk, klik dulu. Itu sedekah, biar kami semangat membuat konten lagi. Itu ya, 1, 2, 3. Dan jangan lupa tonton sampai habis. Kalau cuma setengah, nanti tidak bisa jalan. Saya sedang kalau cuma sebelah. Ayo sampai ujung, kita mulai sekarang. Ngopi edukasi. Ngobrol kita enak dan berdedikasi. Dalam kali ini kita akan membahas hal yang sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, tapi sering disepelekan. Apa itu? Itu berpikir komputasional. Apa itu berpikir komputasional? Sederhananya, ini adalah cara berpikir yang sistematis, logis dan terstruktur, mirip seperti cara kerja komputer. Tapi tenang, ini bukan berarti harus pakai komputer. Justru ini yang bikin menarik, karena pola pikir ini bisa diterapkan dalam banyak hal, bahkan sejak anak usia SD. Makanya, latihan ini dirancang khusus untuk guru SD. Tujuannya agar guru tidak cuma tahu definisinya, tapi juga menerapkan langsung dalam pembelajaran sehari-hari, baik saat belajar matematika, sains, bahkan saat anak diskusi kelompok. Itu komputasional dan kompetensi abad 21. Kita hidup di era 4C, critical thinking, creativity, communication, dan collaboration. Nah, itu komputasional ternyata menjadi fondasi kuat dari semua itu. Jadi bukan cuma skill teknis, tapi skill hidup. Dalam berpikir komputasional ada 4 prinsip dasar. Yang pertama adalah dekomposisi. Ini adalah proses memecah masalah-masalah menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah ditangani. Contoh, misalnya anak-anak diajak merancang pesta ulang tahun. Mereka harus memikirkan yang pertama tempat acaranya di mana, siapa yang diundang, makanan dan minuman apa yang disediakan, serta dekorasi seperti apa. Dengan dekomposisi, siswa belajar bahwa masalah-masalah bisa diselesaikan kalau belajar menjadi bagian kecil dan lebih konkret. Yang kedua, pengenalan pola atau pattern recognition. Di sini, anak-anak belajar menemukan kesamaan atau pola dari berbagai situasi atau data. Contoh, mencari urutan angka 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Mencocokkan bentuk-bentuk geometri, mengenali pola gerakan barisan dalam senam. Anak dilatih memperhatikan hal-hal yang berulang dan bisa diprediksi. Yang penting dalam pemrograman dan juga kehidupan. Abstraksi adalah kemampuan untuk mencari informasi penting dan mengabaikan hal-hal yang tidak relevan. Contoh, kalau anak diminta menjelaskan tentang restoran, cukup katakan tempatan dengan kursi, meja, dan pelayan. Tak perlu menjadikan warna takluan jadi sampo atau cuma sendok. Ini berarti anak fokus pada inti masalah, bukan tergantung dengan informasi yang tidak penting. 4. Berpikir algoritmik. Ini tentang menyusun langkah secara logis dan sistematis. Contoh, membuat roti lapis. Ambil 2 roti, oles margarin, tambahkan isi, telur, keju, selai, dan lain-lain. Tumpuk dan siap dimakan. Langkah-langkah ini bisa ditulis layaknya instruksi pemrograman, dan anak-anak pun belajar menyusun prosedur. Mengapa berpikir komputasional penting untuk kehidupan? Karena membantu menyelesaikan masalah sehari-hari, melatih berpikir logis dan kreatif, menjadi dasar memahami teknologi dan AI, membentuk pola pikir yang terstruktur sejak dini. Bayangkan, saat siswa menghadapi persoalan, mau ke sekolah tak hujan, jalur desa banjir, kalau mereka terbiasa berpikir komputasional, mereka akan 1. Menganalisis masalah, yaitu hujan dan banjir. Selanjutnya, cari alternatif, jangan putar pakai jas hujan. Selanjutnya adalah pilih solusi yang efisien. Selanjutnya, berpikir komputasional sebagai dasar coding dan AI. Berpikir komputasional bukan teori kosong. Ini langsung berkaitan dengan dunia coding dan AI. Contoh keterkaitannya, dekomposisi dipakai saat memecah proyek coding dari berbagai atau dari beberapa tugas kecil. Pengenalan pola atau pattern recognition sangat penting untuk membuat program lebih efisien dan efektif. Abstraksi membantu dalam menyusun fungsi dan menyederhanakan kode. Algoritma adalah kota
logis yang jadi inti dari semua program. Di dunia AI, komputer belajar dari pola atau pattern, memilah data penting, abstraksi, dan menyusun respon berdasarkan algoritma. Selanjutnya, aktivitas plugged and unplugged. Pembelajaran berpikir komputasional bisa dilakukan dalam dua bentuk. Satu, plug atau menggunakan perangkat, memakai aplikasi Scratch, Loki, atau Code.org. Anak-anak membuat game sederhana, animasi, atau simulasi seks. Dua, unplug tanpa perangkat, seperti bermain peran. Contohnya, satu anak jadi robot, yang lain memberi instruksi gerakan. Dua, berikan langkah membuat teh manis, lalu satu anak mengikuti seperti robot. Selanjutnya, menyusun jalur di kertas seperti maze, lalu instruksikan langkah-langkah secara logis. Hei, kalau kamu sampai bagian ini belum juga subscribe, ini banget deh. Ayo bantu sebarkan semangat ini dengan klik like, share, dan komen tentang video ini. Sebelum mulai lagi atau sebelum dilanjutkan, yuk suruh ketemu lagi. Konsep IPO, input, proses, dan output. Salah satu konsep penting dalam berpikir komputasional adalah memahami bagaimana sistem bekerja, baik manusia maupun komputer. Istilah kita kenal yang namanya IPO, input, proses, dan output. Contohnya sangat sederhana. Input adalah data yang masuk, misalnya baju kotor. Proses adalah cara kerja, misalnya mesin cuci yang sedang beroperasi. Output adalah hasil akhirnya, yaitu baju bersih setelah dicuci. Konsep ini bisa langsung kita aplikasikan di kelas. Guru bisa ajak siswa membuat alur IPO dari kegiatan harian. Misalnya membuat jus, inputnya buah, air, dan gula. Prosesnya di blender, outputnya jus segar siap diminum. Dengan latihan seperti ini, anak-anak akan terbiasa berpikir runtut dan sistematis. Selanjutnya, variabel dan logika dalam coding. Nah, ini nih bagian seru. Kita mulai mengenalkan pada anak istilah variabel dan logika pemrograman. Variabel itu ibarat kotak penyimpanan nilai. Dalam dunia coding, ini berisi apa saja? Skor permainan, jumlah nyawa tersisa, waktu berdalam game. Guru bisa memberikan simulasi. Kalau kamu main game dan skor kamu bertambah 10 setiap kali menang, itu artinya adalah skor variabel yang berubah terus. Logika pemrograman mencakup 3 hal utama. 1. Sekuensial, pertarungan berurutan. Contoh, kamu tidur, langsung mandi, sarapan, kemudian berangkat sekolah. Percabangan, if else, membuat pilihan berdasarkan kondisi. Contoh, kalau hujan bawa payung, kalau tidak pakai topi. Pengulangan atau loop, mengulang langkah tertentu sampai selesai. Contoh, ulangi tepuk tangan sebanyak 3 kali. Contoh pembelajaran di kelas. Agar makin mudah dipahami siswa, guru bisa langsung praktikkan di kelas dengan simulasi skor permainan. Siswa bermain kuis dan mencatat skornya, lalu melihat perubahan skor sebagai variabel. Permainan jalan ke sekolah. Buatlah peta sederhana. Lalu, siswa memilih jalur tergantung kondisi. Jika jalur A banjir, maka ambil jalan B. Inilah contoh perjalanan. Gerakan karakter. Minta siswa meniru pola gerakan tertentu berulang-ulang. Misalnya, lompat tepuk tangan, badan ulangi 3 kali. Ini latihan looping. Mengubah plug menjadi unplug. Kalau belum ada akses ke komputer atau internet, bukan berarti pembelajaran berpikir komputasional dan coding berhenti. Guru bisa ubah blok menjadi kartu instruksi. Misalnya, maju 1 langkah, putar kanan, dan lain-lain. Bermain peran, siswa jadi robot lalu mengikuti instruksi. Ada yang jadi pemberi perintah, ada yang jadi robot. Kemudian, alternatif lainnya adalah cerita interaktif. Guru menceritakan cerita bergaya pilih jalanmu sendiri. Misalnya, jika kamu mau pergi ke hutan, lompat. Jika ke gunung, tepuk tangan. Anak-anak memilih dan cerita berkembang sesuai dengan mereka. Dengan begini, anak-anak tetap bisa belajar prinsip komputasional meski tanpa layar. Penilaian dan refleksi. Pembelajaran berbasis berpikir komputasional tetap butuh evaluasi, tapi evaluasinya tidak selalu ujian kok. Guru bisa menggunakan main-main. Ajak siswa menggambarkan alur proses atau hubungan antar konsep. Studi kasus sederhana. Berikan masalah sehari-hari, lalu minta siswa menyusun solusi langkah demi langkah. Kemudian, kuis reflektif. Tanyakan pada siswa, kalau kamu jadi robot dan diperintah maju, belok, ambil, kamu harus bagaimana? Dan yang terpenting, guru menjadi fasilitator yang mendorong siswa untuk berpikir kritis dan mandiri, bukan sekadar menghafal dan mengikuti perintah. Wah, ternyata berpikir komputasional itu bukan cuma soal teknologi ya, tetapi tentang cara kita memandang dan menyelesaikan masalah. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai akhir. Nah, sekarang bagaimana sih menurut kamu tentang konsep berpikir komputasional? Apakah bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari atau di sekitar lingkunganmu? Atau kamu masih bingung? Tulis jawabanmu di komentar ya, karena ini bisa jadi kami angkat dalam topik video selanjutnya. Sampai ketemu
video berikutnya. Mops Education, ngobrol pintar, enak, dan berdedikasi. Bye-bye. Sudah ya? Senang? Senang. Ayo. Apa tadi nak? Berpikir komputasional. Berpikir komputasional. Apa pengertian berpikir komputasional? Berpikir komputasional merupakan kemampuan menyusun solusi masalah secara logis dan sistematik sehingga dapat diproses oleh manusia maupun komputer. Bukan hanya komputer saja, manusia pun juga, karena yang hebat ini manusia sebenarnya, nak. Ya, nak. Komputer itu adalah buatan manusia. Keterkaitan hubungan antara berpikir komputasional dengan berpikir kritis tidak dapat dipisahkan karena prinsip-prinsip yang ada di dalam berpikir komputasional membangun cara berpikir sehingga membantu seseorang dapat menyelesaikan sesuatu masalah dengan logis dan efektif. Ada 4 aspek pembelajaran berpikir komputasional. Itu ada 1, dekomposisi, yang kedua pengolahan pola, pengenalan pola, abstrak, dan berpikir algoritma. Yo, ada yang menyimak dekomposisi tadi apa? Hah? Siapa yang tahu? Tunjuk tangan. Dekomposisi, ada yang nyimak tadi? Saya, Pak. Ayo, lanjut. Memecahkan masalah kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola atau bisa dipahami dengan sederhana sebagai pemecahan masalah besar menjadi bagian yang lebih kecil. Oke, bagus. Jadi pemecahan masalah itu, masalah itu walaupun besar bisa kita bagi-bagi menjadi kecil. Karena kenapa? Kalau kita sendiri yang menyelesaikan masalah itu tidak bakalan tercapai. Kita harus membagi masalah itu biar masalah itu terselesaikan. Contohnya misalkan, pernah kalian merayakan ulang tahun? Apa yang di benak pikiran kalian kalau untuk menyiapkan ulang tahun itu? Kue, ya, undangan, tempat, dekorasi, permainan. Dah, itu aja. Apakah tamu kalian tidak kamu kasih makan? Nah, itu tamu pasti makan. Kalau tidak makan lah kelaparan. Nah, itu nak. Jadi ada yang menyiapkan. Kalau kita berpikir sendiri atau menyiapkan sendiri, tidak akan mampu, ya kan? Kita menyiapkan sebuah ulang tahun. Jadi kita harus apa yang kamu sebutkan tadi, kasih dengan kakak, adik, pekerjaannya. Kalau dibagi-bagi seperti itu, pekerjaan kita cepat selesai. Oke. Mengerti? Oke, lanjut. Jadi intinya dekomposisi adalah pemecahan masalah besar menjadi bagian yang lebih kecil, ya. Jadi permasalahan itu jangan dipendam sendiri. Itu maksudnya. Kita harus membagi-bagi dengan yang lain biar permasalahan itu cepat selesai. Yang kedua, pengelolaan pola. Ini mudah yang pola ini, ya. Pengelolaan pola berarti mengidentifikasi kesamaan atau pola dalam berbagai permasalahan untuk menemukan solusi yang dapat diterapkan kembali, atau dengan kata lain adalah menemukan pola yang bisa digunakan kembali atau mencari kesamaan. Coba lihat contoh itu, nak. Pola angka, ada angka 2, angka 4, 6, 8. Yang kedua itu pola bentuk. Ada apa itu, nak? Segitiga, persegi 5. Yo, sekarang coba Pak mau melihat kejeniusan kalian ini. 2, 4, 6, 8. Kira-kira angka berapa itu, nak? 10. Kalian tahu? Sesudah 10 berapa lagi? Oke, jadi polanya adalah ditambah 2, ditambah 2. Oke, yang kedua itu pola bentuk itu. Apa? Segitiga, persegi, segi 5. Terusnya apa lagi itu? Persegi 3, pintar. Persegi 3. Karena di sana ada persegi 3, persegi 5. Terus apa lagi? Kembali ke depan lagi, persegi 3. Terus lagi apa lagi, nak? Persegi. Sudah itu? Persegi 5. Terus dan terus. Itulah pola bentuk. Lanjut ke 3. Abstraksi atau abstraction. Abstraction adalah menyaring informasi yang tidak relevan dan hanya membagi bagian yang penting. Untuk menyelesaikan masalah, dengan kata lain, hanya berfokus pada informasi penting dan menyaring detail yang tidak relevan. Kata kunci abstraksi adalah mengambil bagian yang penting saja. Contoh itu, nah. Aku adalah tempat orang membeli makanan. Ada meja dan kursi, tapi bukan di rumah. Aku di mana? Di restoran. Yang kedua, aku adalah alat untuk menulis. Biasanya panjang dan runcing. Juga aku bisa dihapus dengan penghapus dan sering dipakai di sekolah. Aku adalah
pensil. Nah, ini perlu Pak jelaskan. Jadi aku itu langsung saja nak. Apa tadi nak? Yang nomor 1? Hah? Rumah makan atau restoran. Tidak mesti kita harus mengetahui taplak mejanya warna apa. Terus garpunya berapa, ya kan? Ya, di yang penting saja. Itu kalau restoran ada kursi, ada meja, ya, ada makanan pastinya. Yang kedua, aku adalah alat tulis. Tidak mesti aku berwarna kuning. Aku membeli di toko mana, ya kan? Apa merek tokohnya, ya kan? Itu pensil itu harus pasti yang pastinya runcing, bisa dihapus untuk alat tulis. Sama halnya dengan Google Map. Tahu Google Map nak? Tahu. Kita Google Map itu untuk apa nak? Mencari jalan. Mencari lokasi atau jalan. Pak, misalkan ke rumah Niki. Pak lihat di Google Map. Oh, rumah Niki sudah ke kiri, ke kanan, terus ada persimpangan maju, dah sampai. Di Google Map ada tulisan waktunya dan kilometernya, jarak tempuh di sana. Nah, di Google Map itu tidak ada yang menjelaskan berapa batang atau pohon yang kita lewati, ya kan? Berapa kerikil-kerikil yang kita akan jalani, ya kan? Nah, pohon, kerikil itu tidak begitu penting. Itulah yang nama abstraksi. Ngambil bagian yang penting. Yang keempat, berpikir algoritma. Algoritma thinking, berpikir algoritmik, yaitu algoritma bahasa kita ya, yaitu menyusun langkah instruksi ataupun prosedur yang sistematik berurutan untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu. Contohnya mie instan, masak mie instan. Pernah masak mie instan? Siapa yang pernah masak mie instan? Coba tunjuk tangan. Siapa yang bisa menjelaskan? Yuk, siapa? Masak dari mulai mempersiapkan untuk bermasak, bahan-bahannya siapa? Tunjuk tangan siapa? Yuk, siapa? Katanya pernah. Oh ya, oke. Satu, hidupkan kompor, letakkan wajan di atas kompor, lalu panaskan minyak di bak wajan tersebut. Masukkan bumbu yang telah disediakan hingga harum membaru. Masukkan nasi yang telah disediakan atau sudah merata, kira-kira direbus selama 15 menit. Masukkan kompor nasi yang sudah masak lalu disediakan. Nah, itu kan dari awal si Mepta membuat mie atau masak mie instan itu, dia harus menghidupkan kompor dulu ya kan? Tidak mungkin langsung makan mie instan, berarti bukan dimasak. Jadi yang namanya algoritma itu dari awal prosesnya nak, berurutan. Dari awal kita menyediakan peralatan, sudah itu prosesnya, lalu kemudian hasilnya kita sajikan lalu dinikmati. Itulah yang namanya algoritma, yaitu systematics atau berurutan. Ya, sama halnya dengan buat nasi goreng, ya kan? Tidak mungkin nasi gorengnya langsung kamu goreng. Perlu kalian menyiapkan bumbunya dulu kan? Ya kan? Atau wajannya dulu, minyaknya dulu kan? Ya, harus berurutan. Sama halnya dengan sholat. Tidak mungkin langsung ruku, ya kan? Pasti niat dulu 13 rukun sholat itu ya. Niat, berdiri betul, terus takbiratul ihram sampai salam ya. 13 ya. Ingat, masih ingat kan? Kelas 5 masih ingat? Ya. Nah, terus itu 4 aspek pembelajaran apa nak? Berpikir komputasional ya. Ada dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan berpikir algoritma. Dah, lanjut ada yang namanya IVO. I apa itu? Input, P proses, dan O output. In tahu kan? In itu masuk. Proses yaitu proses, out itu keluar, food. Adalah dasar dari cara komputer berpikir dan juga digunakan dalam pemecahan masalah secara sistematik. Contohnya, mencuci di mesin cuci. Siapa yang pernah membantu orang tuanya mencuci di mesin cuci? Yo, apa ada di rumah mesin cuci? Hah? Ada yang punya mesin cuci? Tunjuk tangan yang punya mesin cuci. Oh, pernah bantu orang tua mencuci di mesin cuci? Apa yang pertama sekali kau lakukan? Terus?
Nah, jadi hasilnya itu pakaian yang bersih. Dari awal kita harus menyediakan mesin cuci dulu kan. Nah, di mesin cuci itu kita memasukkan pakaian yang kotor. Itulah yang nama input, masuk. Nah, masukkan pakaian yang kotor, kemudian air dan deterjen ya. Kemudian kita tekan tombol start, ya kan? Atau memutar sebuah tombol itu, ada yang memutar, ada yang menekan start itu kan. Start itu mulai. Itu yang namanya coding ya. Coding ya, memulai, memerintahkan sebuah alat elektronik kan itu mesin cuci kan. Nah, sudah itu mulailah dia berproses mencuci. Itu yang namanya proses mencuci. Terus dihasilkan apa nak? Pakaian yang bersih diambil atau dikeluarkan, out. Itu yang namanya out, dikeluarkan, menghasilkan sebuah pakaian yang bersih dari mesin cuci. Yang pernah minum jus, jus buah, pernah minum jus buah. Nah, sekarang membuat jus buah itu pasti pakai apa? Blender. Siapa yang pernah membuat jus buah? Tidak pernah, tidak pernah. Makannya saja ya. Ya, siapa yang pernah? Ayo, siapa yang? Oh, jadi pernah. Jus apa dulu nak? Jus mangga, oke. Kenapa dimasukin susu? Biar apa? Biar manis, biar enak. Oke, bagus ya. Lalu pencet tombol start untuk memproses pemblenderan jus mangga. Tunggu sampai selesai. Matikan blender. Terus dikumpulkan dari blender. Lalu dituangkan ke dalam gelas. Lalu dihidangkan. Oke, bagus. Nah, hampir sama dengan suci tadi ya, mesin cuci ya. Proses, out, dan in, ya kan? In itu masukkan buah mangga tadi ya di dalam blender, ya kan? Dengan air, dengan susu biar enak tadi ya. Susu, terus kita tekan tombol start. Nah, mulailah berproses memblender yang kamu masukkan tadi, yang kamu in tadi kan. Terus hasilnya dikeluarkan, yaitu output ya, menghasilkan sebuah minuman jus yang bisa kalian nikmati. Enak minuman jus tuh nak, ya kan? Yang belum pernah minum jus, nanti Pak aja lah minum jus. Oke, ada lagi. Itu IVO. Nah, masih ingat dengan flag dan unflag? Masih ya. Kalau flag itu pasti menggunakan alat elektronik. Contohnya apa nak? Tablet, terus komputer. Aplikasi untuk mengajarkan konsep berpikir komputer. Kalau unflag itu pasti tidak menggunakan perangkat elektronik. Mengajarkan konsep. Contohnya apa nak? Contoh bermain kartu air. Dah, ngerti ya? Ini sebenarnya sudah kita pelajari unflag dan flag. Ya, masih ingat kan? Ya, lanjut. Yuk, sekarang kita melaksanakan pembagian kelompok. Sudah ya? Sudah membentuk kelompok kan? Ya, sudah membentuk kelompok. Ada auditory, kinestetik, dan visual ya. Nah, Pak akan membagikan LKPD sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Siap? Mengerjakan LKPD? Siap. Dijawab ya. Untuk kalian buat cara membuat nasi goreng ya. Yuk. Ini kalian tentukan nilai tempat. Nah, ada gambar mobil itu. Ya, dikerjakan ya. Yuk. Untuk auditory, ini tugasnya itu tempat sampah daur ulang. Nah, kalian cocokkan. Ada tempat sampah ini kan? Ada tempat sampah kertas, plastik, kaca, organik. Nah, kalian pilih itu. Ya, ada sampahnya di atas nih. Kalian pilih, dimasukkan. Ya. Ngerti? Ngerti? Hah? Jawab. Iya, dijawab. Dijawab, Mas. Kalau plastik, taruh ke plastik. Ya. Kalau yang namanya kertas, sampah ke kertas. Yuk. Di buku ini, Pak. Aku kecil. Ya, di buku jadi. Buat nasi goreng. Pernah buat nasi goreng? Nah. Apa mau Pak jelaskan? Nggak usah? Langsung? Oke. Nah, ini kan Ratu Koki. Untuk nilai tempat, tentukan pilihan. Ini kan ada angka 45. Ada puluhan, ada satuan. 5 diletakkan di mana? Apa di puluhan, apa di satuan? 4 diletakkan di mana? Ngerti? Kalian tulis. Pakai pena. Yuk, tulislah langsung.
Di mana? 4 di mana? Tulis. Misalnya kamu tulis 5 di sini misalnya, atau 5 di sini, tulis 5. Ini tulis 4. Yuk, tulislah cepat. Yuk. Ada yang kesulitan mengerjakan LKPD? Hah? Tidak ada yang kesulitan? Coba yang sudah mengerjakan LKPD-nya langsung maju ke depan. Yuk, presentasikan ke depan yuk. Siapa yang sudah? Yuk, maju. Apa nak? Plastik. Ini kertas ini nak. Ini kan. Ayo kamu ini bu, ada garis ini. Jadi garis. Aduh nyolok, aduh nyolok. Siapa yang sudah? Ini sudah kalian catat di buku. Langsung. Siap maju. Siap. Yuk. Ya. Ayo, tepuk tangan dulu untuk kinestetik. Ayo tepuk tangan. Maju pertama sekali. Yuk. Yuk langsung nak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok kinestetik akan mempresentasikan hasil dari presentasi kami, yaitu membuat nasi goreng. Saya membuat nasi goreng. Nasi putih secukupnya, bawang putih secukupnya, bawang merah secukupnya, cabai merah secukupnya, dan bawang secukupnya, kecap secukupnya, saus secukupnya, garam secukupnya, minyak sayur secukupnya, telur secukupnya. Proses: hidupkan kompor, letakkan wajan di atas kompor. Lalu panaskan minyak di wajan tersebut. Masukkan bumbu yang telah disediakan. Tumis hingga harum, lalu masukkan nasi yang telah disiapkan, aduk hingga merata. Kira-kira ditunggu 15 menit. Matikan kompor. Nasi goreng yang sudah matang lalu disajikan atau dihidangkan. Yo. Dan terima kasih hasil dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke. Nanti dulu ada yang mau tanya? Hah? Tidak ada. Karena nasi gorengnya pasti enak pasti ya. Tepuk tangan untuk kinestetik. Silakan duduk kembali kalau tidak ada pertanyaan. Ayo kelompok lain maju. Yang sudah auditory. Yuk maju. Tepuk tangan. Ayo tepuk tangan. Yuk maju. Yuk kelompok auditory. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Audio. Visual lupa bang. Visual. Oke visual. Apa itu nak? tentang sampah daur ulang. Yo. Tempat sampah daur ulang ini. Ini nak. Nah, ini sampah plastik. Sampah kertas ya. Nah, ini kan kertas. Masuk ke sampah kertas. Terus buku masuk ke sampah kertas. Ini apa ini nak? Oh, kertas ini. Oh, ini kertas, masuk kertas. Oke, bagus. Sekarang sampah plastik. Ini botol plastik masuk. Terus apa lagi nak? Apa nih? Ini cup es ya. Yo, masuk ke sampah plastik. Terus apa lagi? Kantong plastik, pintar. Sekarang kaca. Oke, kaca yang mana kaca nak? Oh, lampu ini ya. Lampu masuk ke ini apa namanya? Kotak sampah kaca dikelompokkan semua ya, sesuai dengan tempat sampahnya. Ya, terima kasih. Ada yang mau tanyakan? Tidak ada. Terima kasih nak. Yo, tepuk tangan untuk kelompok visual lupa Pak, visual. Yo. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Audio maju. Sudah. Yuk. Maju. Yo, siap? Dah. Nanti Pak bantu kalau susah. Yo, perkenalkan dulu. Kami Perkenalkan, nama kelompok auditori. Yo. Jadi apa itu? Nilai Tempat, puluhan, dan satuan. Yo, itu sebutkan 4 berapa itu? 40? 45. 5. 4-nya di Di puluhan, 5-nya. di satuan. Terus lanjut. 16. 1, puluhan, 6 satuan. Oke. 5 satuan. Satuan. Puluhannya tidak ada? Tidak ada. Yo, pintar. Yuk, lanjut. 93, 9 puluhan, 3 satuan. Yo. 55, 5 puluhan, 5 satuan. 55, puluhan 5 satuan 5.
8 satuan. Yuk, coba kasih tunjuk dengan kawannya, nak. Sambil dibacakan. Ayo. Yuk, lanjut. Terus sambil dibacakan. Yuk. Puluhan 1, 0 satuan. Kasih tunjuk dengan kawan. Nah, yuk sambil dibaca. Nah, ini kayak ini. Yuk, lanjut. Terus 30, puluhan 3, 0 satuan. benar? Yuk, lanjut lagi. 17, 1 puluhan 7 satuan. Ya. 84, puluhan 8 satuan 4. Ya. 21, puluhan 7 satuan 1. Wah, benar semua? Benar. Tepuk tangan untuk kelompok auditory. Ya. Silakan kumpul tugasnya. Yuk, kumpulkan tugasnya. Presentasi kalian sangat bagus, memuaskan. Ya, tepuk tangan dulu untuk kita bersama. Alhamdulillah. Terima kasih anak ya. Nah, sekarang Pak mau tanya, ada yang ingin ditanyakan atau tidak mengerti dalam pembelajaran hari ini? Tidak ada. Mengerti semua? Mengerti. Alhamdulillah. Sekarang kita akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Ayo, siapa yang ingin menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Saya, Pak. Kesimpulannya, pembelajaran konvensional sangatlah penting untuk kehidupan sehari-hari. Sangatlah penting. Kita selalu memikirkan permasalahan secara logis dan sistematik. Siapa lagi coba? Saya, Pak. Oh ya. Pembelajaran berpikir komputasional mempunyai 4 aspek, yaitu dekomposisi pemecahan masalah, pengenalan pola, abstraksi, fokus pada bagian penting, algoritma berurutan. Oh ya, bagus. Jadi semua itu benar semua. Kesimpulannya benar semua. Tepuk tangan untuk Niki dan Arumi. Tepuk tangan. Ya, terakhir. Jadi pembelajaran hari ini kita tutup sampai di sini ya, Yana ya. Tapi lupa Pak, kita sebelum menutup pembelajaran hari ini kita main game. Pak, ada permainan game. Mau? Siap? Ada yang belum siap? Oh ya, lupa. Sebelum main game Pak mau membagikan PR ya, Nak ya. PR untuk kalian ya. Ya? PR. Tolong bagikan dengan kelompoknya. Ini dikerjakan di rumah ya. Ya. Mudah soalnya. Gampang. Dan disimpan. Yuk. Simpan, langsung disimpan di tas kalian. Yuk, kita langsung bermain game. Sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, kita langsung main game. Oh ya, lupa buka. Yuk. Siap. Ini game ini memerlukan internet, Nak. Jadi harus disambungkan ke internet dulu. Ini game ini tentang pola, Nak. Masih ingat pola tadi? Masih. Yo, tunggu ya. Kita jawab sama-sama. Ya, apa jawab sendiri-sendiri? Apa Pak? Sama-sama? Oke. Siap? Siap. Yuk. Apa itu tanda tanya? Bulat. Segitiga. Benar, Bu. Bulat. Ayo, konsentrasi. Apa? Segitiga. Oke. Terus? Ayo lagi. Apa? Segitiga. Yo, ada waktunya. Segitiga. Yo, jangan sampai salah lagi. Ayo, konsentrasi. Diperhatikan. Bintang. Yo. Ayo, konsentrasi. Yo, lanjut. Sekali lagi ya. Bintang. Dah, selesai. Tepuk tangan. Ya. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, kita berdoa sama-sama. Yuk, pimpin doa ketua kelas. Berdoa dimulai. Fi khusri wa tawasau bil haqq wa
Sadaqallahul azim.